Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh kita bersyukur karena kasih setia Allah yang terus memeliharakan kita dan memungkinkan kita bisa diperjumpakan lagi di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Kala kasih saling berpelukan. Demikian tema perenungan kita dalam kesempatan ini. Dikisahkan ada dua orang bersaudara, dua anak lelaki yang bernama Ham dan Him. Keduanya mendapatkan warisan sebidang sawah yang cukup besar, yang cukup luas, yang mereka garap bersama-sama. Setiap panen hasilnya selalu dibagi rata, dibagi dua. Ham sudah berkeluarga, sementara Him dia memilih untuk melajang. Ham berpikir, kasihan adikku Him, dia tidak menikah, dia tidak berkeluarga. Kalau berkekurangan, siapa yang akan mengurus dia? Oleh karena itu, setiap kali sesudah panen dan berbagi hasil, malam harinya Ham secara diam-diam membawa sekarung padi dan meletakkannya di dalam gudang milik adiknya itu. Him, sang adik, juga berpikir, kasihan Ham, dia kan sudah berkeluarga, dia punya kebutuhan yang lebih banyak ketimbang aku. Oleh karena itu, Him juga melakukan hal yang sama untuk kakaknya. Tapi setelah sekian lama waktu berjalan, masing-masing merasa heran karena sekalipun sudah mengangkut satu karung ke gudang saudaranya, namun ternyata jumlah karung padi di gudang masing-masing tidak berkurang. Sampai terjadilah peristiwa ini. Pada suatu malam usai panen, Ham mengendap-endap memanggul sekarung padi menuju gudang Him, adiknya. Dan dari arah yang berlawanan, Him juga melakukan hal serupa. Di pekatnya malam yang gelap itu, Ham dan Him bertubrukan. Lalu masing-masing bertanya apa yang dilakukan saudaranya. Setelah mendengar apa yang masing-masing ceritakan satu terhadap yang lain, berpelukanlah Ham dan Him. Saat itu, diceritakan ada secercah cahaya bersinar dari langit, membelah kegelapan malam. Cahaya itu menyinari Ham dan Him yang saling berpelukan. Lalu terdengarlah suara berkata, disinilah aku akan mendirikan rumahku, karena disinilah kasih bertemu dan berpelukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 difirmankan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itulah panggilan kita untuk saling mengasihi dan mempraktikkan kasih itu dengan benar. Mari kita bayangkan betapa indahnya apabila dalam menjalani keseharian hidup ini, kita menjadikan kasih sebagai daya yang menggerakkan. Kasih yang mendorong orang untuk mau saling memperhatikan, mempedulikan dengan tulus. Dari kepedulian yang tulus lahirlah
wujud nyata kasih lewat kata dan perbuatan satu terhadap yang lain. Kata dan perbuatan yang membuat orang lain bisa mengalami kehadiran kasih Allah. Kata dan perbuatan yang juga mencerminkan kebenaran Allah, yang mendorong kita untuk selalu memeriksa apakah perbuatan kasih yang kulakukan ini juga selaras dengan kebenaran Allah. Misalnya, uang memang uangku, tapi apakah benar kalau dengan uangku itu aku menumpuk obat-obatan untuk diriku dan keluargaku, sementara ada banyak orang tidak bisa mendapatkan obat yang sungguh-sungguh mereka perlukan? Atau aku akan membeli obat-obatan selain untuk keperluanku juga kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kalau Tuhan memberkati kami hingga di keluarga kami bisa ada makanan untuk 6 orang, padahal yang makan di rumah kami cuma 3 orang, lalu apa maksud Tuhan melimpahkan makanan yang cukup untuk 6 orang? Jawabnya ringkas, berarti Tuhan menitipkan porsi yang 3 orang itu untuk kau berikan, bagikan kepada yang membutuhkannya. Saudara-saudara, betapa indahnya jika kita semua menerapkannya di dalam kehidupan bersama dengan sesama, terlebih di dalam kesesakan masa pandemi ini. Mari kita biarkan kasih mendorong kita untuk menggerakkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Betapa indahnya kala kasih saling berpelukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di tengah segala keprihatinan yang kami rasakan, yang kami alami, khususnya manakala lonjakan orang-orang yang terpapar oleh COVID-19 secara signifikan mengalami peningkatan pada akhir-akhir ini. Kalaupun ada penurunan di 3 hari terakhir, tentu kami mensyukurinya. Tapi jumlah itu masih tetap jumlah yang sangat besar di negeri kami. Maka kami tetap datang kepadamu, ya Allah. Kami memohon belas kasihan-Mu bagi umat manusia, bagi masyarakat, bangsa, dan negara kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami bersyukur pemerintah sudah berusaha untuk sebaik-baiknya dan sedapat-dapatnya menerbitkan berbagai peraturan di dalam rangka membatasi persebaran virus corona, untuk menekan pandemi ini dan mengatasinya. Kami bersyukur untuk upaya pemerintah melakukan vaksinasi massal, sekalipun mungkin memang belum bisa maksimal. Kami bersyukur untuk adanya sekian banyak pihak, baik perorangan maupun lembaga, yang mau ambil bagian dalam upaya mengatasi pandemi ini, upaya untuk menolong orang-orang yang menjadi korban. Kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan nyata masih ada kasih yang mau merangkul, yang mau memeluk orang-orang yang memang membutuhkannya. Maka ya Bapa, saat ini kami juga memohon, pakailah kami
baik sebagai pribadi, sebagai kesatuan keluarga, tapi juga sebagai kesatuan jemaat. Kami sebagai gereja Tuhan, kami mau memberi diri kami untuk terus Tuhan pakai, menyatakan kepedulian Tuhan, kasih Tuhan, secara konkret, secara nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Bapa, bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan karena ada anggota keluarga atau bahkan ada juga keluarga-keluarga tertentu yang seantero keluarga terpapar COVID-19. Tuhan, tangan kasih-Mu yang tetap kiranya menopang, menjamah. Tuhan berkenan sempurnakan upaya-upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan kuduskan obat-obatan, makanan, minuman yang diasup, agar semua boleh menjadi sarana yang baik untuk memberi kepulihan terhadap mereka. Tuhan, Engkau juga yang boleh angkat segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan Tuhan gantikan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga dengan kondisi hati dan pikiran yang sedemikian itu, proses pemulihan kesehatan yang terjadi juga boleh mengalami percepatan. Ya Bapa, Engkau jugalah yang boleh menggerakkan saudara-saudara seiman khususnya untuk mau turut memikul kesulitan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga ini dengan kesungguhan memberikan perhatian secara konkret, kesediaan untuk bergiliran memenuhi logistik kebutuhan makanan dari keluarga-keluarga yang menjalani isolasi mandiri seperti itu. Untuk mau saling memperhatikan, mendukung di dalam doa satu terhadap yang lain. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih berduka karena ada orang-orang yang dikasihi yang meninggal dunia karena terpapar oleh COVID-19 ini. Ya Bapa, tidak mudah untuk bisa menerimanya, tetapi kami percaya Engkau juga yang boleh tetap berkarya untuk meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan seisi keluarga yang ditinggal untuk tetap mampu memaknai peristiwa yang mendukakan ini di dalam terang iman. Bapa, kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter, perawat, karyawan rumah sakit, juga petugas-petugas di lapangan yang pasti kerja ekstra keras di tengah lonjakan korban-korban yang terpapar COVID ini. Mereka mengalami kelelahan, baik fisik maupun mental. Tuhan, lindungilah mereka, peliharalah mereka di dalam pengasihan-Mu. Jauhkan dari segala mara bahaya, khususnya paparan COVID ini. Tuhan, peliharakan mereka, juga keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka boleh tetap melakukan yang terbaik untuk menolong sesama yang terpapar. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa agar masyarakat mau bergotong royong, saling menopang di dalam melangkah di tengah kesesakan kehidupan ini. Agar semangat untuk mau saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling berbagi, boleh terus bertumbuh dan bukan sebaliknya, mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan di dalam kesesakan orang lain. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga kami masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami maupun di tempat lain, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan kami istirahat yang cukup sepanjang malam ini. Kami boleh menyambut hari baru esok dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih.
Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.